Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum, hari Ahad 21 September 2025. Maka pada kesempatan ba'dal asar di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitabul Iman, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-14, chapter 14. Babu man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fin nar minal iman. Al-Bukhari said in this chapter, whoever hates to refer to kufr, atheism or disbelief or kufr or mushrik, as he hates to be thrown in hellfire, is a part of the faith, is a part of the faith. Maknanya, barang siapa yang membenci dirinya di saat Allah telah memberikan hidayah kepadanya masuk Islam, maka dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, seperti dia membenci dirinya untuk dilempar ke api neraka. Maka ini adalah sebagian dari iman. So from the faith, someone hate to back from Islam to the kufur. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah, wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah kama yakrahu an yulqa finnar. Maka disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, yang maknanya, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, hadis narrated Anas ibn Malik, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, whoever possesses the following three qualities will taste the sweetness of faith. Barang siapa, kata Nabi, pada jiwa seseorang itu terkumpul tiga perkara. Pada jiwa seseorang terkumpul tiga perkara. Wajada halawatal iman, maka will taste the sweetness of faith. Orang ini akan mendapati kelezatan iman di dalam hatinya. Apa itu tiga perkara? Pertama, disebutkan, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. The first is the one whom Allah and his apostle become dearer there than anything else. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari keluarganya, dari ayahnya, dari anaknya, and all the mankind, bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah. Maka seseorang mencintai Allah dan Rasulnya lebih mencintai dari seluruh manusia yang ada di alam raya ini, dia akan mendapatkan kelezatan iman. Maka gambarannya, dia diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah.
maka dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan apa yang diperintahkan itu dibenci oleh manusia. Seperti perempuan diperintah untuk menggunakan hijab, menutup rambutnya. Apalagi jika mampu menutup wajahnya jika terjadi fitnah bagi laki-laki yang lain. Maka dia menggunakan hijab, dibenci oleh orang, disebut ninja, disebut istrinya Naruto, dan sebagainya. Maka di sini dia, Allah and His Messenger, I believe it more than the mankind. Semua orang menghina dia. He is not afraid. Because Allah and His Rasul is more believed than all mankind in the world. Maka dia tidak peduli dengan gunjingan manusia. Yang penting dia melaksanakan peribadatan kepada Allah, dan Allah lebih dia cintai daripada manusia semuanya, dan Rasulnya dia lebih cintai daripada manusia semuanya. Maka di sini dia akan mendapatkan kelezatan iman. Maka ini yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada manusia semuanya. Yang kedua, disebutkan di dalam hadis, "Waman ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah." Yang kedua, who loves a person and he loves him only for Allah's sake. Maka yang kedua, he loves the mankind. He loves father, he loves sister, he loves his mom, he loves the doctor, and he loves his wife. But this all he loved because of Allah. And he have brother. And his brother here maybe not from his country. And not from his DNA. So he loved him because of Allah. This is have halawatal iman. Idan rajulun yuhibbu rajulun akhar la yandur ilal jins wala ila syakl wala ilal abyad wal aswad walakin li ajli lillah fa idan yajidu halawatal iman. So if some person love someone for Allah, he will be feeling or taste the sweetness of faith. Maka dia akan merasakan kelezatan iman. Maka mulai dari sekarang, barakallahu fikum, percintaan kalian sesama manusia jangan diukur dengan harta. Jika kamu, misalnya para santri, mencintai santri yang lain karena harta. Ada yang belajar dengan kalian anak partai kaya raya, ataupun anak juragan sawit, mempunyai 20-40 hektar sawit, tiap bulan diberi uang jajan 1 juta, maka lengket terus kayak perangko karena ingin mendapatkan uang jajan tersebut. Maka di saat suatu hari terlambat uang jajan ataupun tidak mendapatkan apa-apa dalam beberapa hari, beberapa pekan, maka hubungan baik pun semakin mereda. Karena habis uang abang ditendang. Tidak ada uang, selesai persahabatan. So, love because money and love because job, have a job from him, or love because intention, the world, kepentingan dunia, this is not for Allah. But someone love the other Muslim because of Allah, maybe he not have anything from the brother, but you have love to Allah, he feeling the sweetness of the faith. Maka mulai dari sekarang seseorang mencintai saudaranya dijadikan karena Allah.
Kenapa kamu mencintai si fulan? Karena si fulan salat, karena si fulan beribadah kepada Allah, aku mencintainya. Kenapa kamu menjauhi si fulan? Si fulan teman saya itu saya jauhi. Kenapa? Gak pernah salat. Sehariannya kerja dan mengajak kita untuk tidak salat dan merokok dan melaksanakan apa yang dibenci oleh Allah dan menyengsarakan dirinya, sehingga aku pun nanti bisa terbawa, maka aku menjauhinya. Maka dia mencintai seseorang karena Allah dan menjauhi seseorang karena Allah akan merasakan keledatan iman. Di hatinya dia akan merasakan iman, rasa manisnya iman. Maka yang ketiga disebutkan di dalam hadis, wa man yakrahu an yaudal kufri fil kufri ba'da an anqadahu Allah kama yakrahu an yulqa finnar. Ketiga, seseorang yang Allah berikan hidayah, baik dari orang yang kafir kemudian mu'allaf masuk Islam, atau orang muslim yang berapa banyak kaum muslimin tidak sholat, bagaikan orang kafir. Tidak sholat, tidak puasa di bulan Ramadan, kesehariannya hanya bekerja di kebun, tidak memikirkan ibadah. Maka di sini dia diberikan hidayah oleh Allah, kemudian sholat, kemudian mendapatkan hidayah. Maka di hatinya dia merasa benci Allah untuk memasukkan ke api neraka, dan Allah mengembalikan dia kepada kekufurannya dulu, tidak sholat dan tidak puasa misalnya. Maka dia merasa di hatinya membenci perkara itu pun dari iman. So if someone kafir before and mu'allaf get in Islam, and after this he hate to make kufr again, to back to the atheism, to back to the unbeliever, maka dia masuk kepada Islam kemudian membenci dari kesyirikan dan ateisme dan kekufuran, maka dia seakan-akan membenci kembali dimasukkan kepada api neraka. Ini pun dari keimanan. Maka sebab ledatnya keimanan ada 3. Maka ini terasakan bagi memang benar-benar orang yang mempunyai 3 poin ini. Dia akan merasakan dirinya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan aku beriman. So if you have 3, one of the 3 here, so you will feel the sweetness of the iman. Maka keledatan iman itu dirasakan. Maka kenapa orang ada yang bersyukur? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah masukkan aku kepada iman Islam. Ini adalah sebaik-baiknya hidayah, sebaik-baiknya pemberian, sebaik-baiknya kenikmatan. Kenapa ada orang mengatakan seperti itu? Karena dia mulai merasakan keledatan iman di dalam hatinya. Adapun orang-orang yang dia hanya mengatakan, Allah, aku sholat gak sholat terserah aku, yang penting KTP ku muslim misalnya. Dia tidak merasakan keledatan iman, karena tidak masuk kepadanya perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Maka inilah hadis yang bisa kita berikan dari segi matan. Dan sekarang kita masuk, we back to the chain. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sulaiman ibnu Harbin. Sulaiman ibnu Harb barakallahu fikum al-Azdi al-Basri, from Basrah. Wa huwa fi tabaqah at-tasi'ah. And this guy in the grade of the 9. The meaning here is small of the itba at-tabi'in, like Imam Asy-Syafi'i, like Yazid ibn Harun, like Abdul Razak ibn Hammam as-San'ani, like Waqi' ibn al-Jarrah. Wa huwa thiqatun imamun hafidun kama qala al-hafid. Maka dia di atas derajat thiqah. Qala Abu Sa'ad as-Sam'ani, kana thiqatun sabtun. So thiqatun sabtun is more above the thiqah. Dan berkata juga Ibnu Qani' thiqatun ma'mun. Maka kalimat thiqatun ma'mun menunjukkan dia di atas derajat thiqah. Dan bahkan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan imamun min a'immatil muslimin.
bahwa dia adalah imam dari para a'imahnya kaum muslimin. Maka inilah kedudukan dari gurunya Imam Al-Bukhari ini, dan bahkan Imam An-Nasa'i mengatakan siqatun ma'mun, siqah dan sangat terpercaya hadisnya. Dan berkata Ya'qub ibn Syaibah, siqatun sabtun sahibu hifdin, maka dia hafalannya sangat kuat. Sahibu hifdin, dia mempunyai hafalan yang sangat kuat. Maka lihat rawi-rawi di zaman dulu hafalannya sangat kuat. Maka inilah kedudukan dari gurunya Imam Al-Bukhari, Sulaiman ibn Harb. Kemudian haddatsana Syu'bah, wa Syu'bah hunaman Ibnu Hajjaj Abul Bustam wa huwa fi tabaqah as-sabi'ah. Maka Syu'bah di tabaqah yang ketujuh dari ru'us, dari gembongnya itba'ut tabi'in, dan dia ma'ruf imam muhaddis di zamannya. An Qatadah, maka dari tabaqah yang ketujuh An Qatadah, dan Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Maka Imam Qatadah Ibnu Di'amah, yang mana dia adalah As-Sadusi dari Basrah, imam ahli sunnah dan imam muhaddithin. He is blind, dia orang yang buta. Walakin a'ma basarahu wa fatahallahu qalbahu. A'ma basarahu wa fatahallahu basiratahu. Maka Allah membutakan matanya tetapi membukakan mata hatinya. So someone may be blind, but Allah open his heart, so he can remember what the people say. This like ulama ahli sunnah in our time, Syekh Ibn Baz. Syekh Ibn Baz, if you hearing his fatwa, subhanallah, this ayah min ayatillah. He know this hadith in this book, and Nabi sallallahu alaihi wasallam said, he remember. And someone, when we in the Maj, Syekh Muqbil said about Ibn Baz rahimahullah. Ibn Baz said, this hadith in Sahih Abi Dawud, in Sunan Abi Dawud, chapter this, the number hadith 1000 and blah blah blah. So someone said, ya Syekh, not like you said, not in the number and not in the book volume this and that, and the number not like this. And you know, every book may be different, because this in offset in Indonesia, and this in Egypt, and this Daril Hadith, and this in Lebanon, and the other. So maybe the printing is different. But Syekh bin Baz, he said, in the number this and that, in the books Sunan Abi Dawud. So after this they open, yes, like he said. So subhanallah, Ibn Baz not seeing, but he remember when someone reading to him, because every day he have someone reading to him. So he blind, but someone reading to him, and he is just hearing. Like for example, today someone reading Sahih Abi Dawud or Sunan Abi Dawud, and Sahih Al-Bukhari and Sahih Muslim. Maybe Sahih Al-Bukhari in the chapter of Iman, and Sahih Muslim in the chapter of maybe ablution, wudu, and Sunan Abi Dawud chapter Hajj and Umrah, for example. So every day how much hadith he remember, and every day he know chapter this, chapter that, Sunan Abi Dawud, the number hadith, number this, chapter this, he remember. Maka saya mau tanya, apakah kalian yang matanya melek membaca Sahih Abi Dawud, Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari, kemudian menghafalnya, dan kalian melek? Sekarang saya mau tanya, ingat Sahih Muslim hadis nomor berapa? Nomor berapa? Itu chapter hadisnya nomor berapa? Ada yang hafal? Maka mereka, they remember
and they not reading, just hearing. So Imam Qatadah just hearing something, so he remember. So after this, Imam Qatadah afraid of fitnah. If he going to the souk or to the market, maka dia menutup telinganya. He close his ear with cotton bud or anything. Why? Because he will remember what they people said in mall, maybe $20, $20, $10, $10. In Indonesia 10.000, cabai 50.000 sekilo, cabai merah. Papaya 2,000, papaya 10,000. Imam Qatadah remember back to the house. This before, in his time. But now someone going to the mall. Every room they have music with all genre. This metal, this pop, this rock, this death metal, this dangdut koplo in Indonesia, and the other. Someone now like Imam Qatadah maybe remember not just one song, but maybe one album, because he selling and buying in mall, and every room in the mall they have music. Subhanallah, fitnah now. So now like Qatadah maybe stay in mall 1 hour, he remember all music with all genre, with rock, metal, death metal, and the other. Allahul musta'an. So this Qatadah ibnu Di'amah, orang yang buta tetapi Allah bukakan mata hatinya, menghafal apa yang dia dengar. An Anas, so Qatadah min asbatinas an Anas. Qatadah dari orang yang paling kuat periwayatan dari Anas. So now Qatadah mudallis, undur huna. Mudallis wa qala an Anas. Idan kaifal an anatuhu? Naqul an anatuhu la tadur. An-anahnya Qatadah meskipun mudallis tidak memberikan efek buruk. Kenapa? Karena dia min asbatinas dari Anas. Bagaimana seorang mudallis akan tidak bersambung? Lawang dia itu orang yang paling banyak periwayatannya dari Anas. Jadi dijadikan kaidah. Jika seorang mudallis kemudian meriwayatkan dari gurunya yang paling dia itu banyak periwayatannya dari orang lain, meskipun dia an-anah tetap bersambung, faham ya? Maka seperti contohnya Sulaiman ibnu Mihran al-A'mas, dia jika meriwayatkan dari guru-gurunya yang 3, maka dianggap bersambung. Ingat siapa yang 3? Mana mikrofon? Siapa yang 3? Kalau tidak hafal 3-3-nya, sebutkan 4-4-nya. Ada yang hafal? Sulaiman ibnu Mihran. Pertama, An Syaqiq ibni Salamah Abu Wa'il. Tulis. Kedua dari Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Ketiga dari Abi Soleh As-Samman Dakwan. Maka jika Imam Al-A'mas di Sunan Abi Daud misalnya mengatakan An Abi Soleh, gak peduli dengan anak-anak atau tidak. An Abi Wa'il Syaqiq ibnu Salamah. Ketiga An Ibrahim ibni Yazid An-Nakhai. Maka dia mudallis dan melaksanakan an-anah tidak berpengaruh. Adapun di Sahih Al-Bukhari dan Muslim maka jelas tidak berpengaruh. Jika dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari meriwayatkan an selain dari 3 tadi, maka tetap bersambung. Itu maksudnya. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Dipersilahkan untuk mentasmi al-matan, tafadhalu.